Nasi pecel merupakan salah satu kuliner yang populer di Indonesia. Makanan khas Indonesia ini sangat mudah ditemukan di setiap daerah, salah satunya di Madiun Raya, Jawa Timur. Oh iya, salah satu julukan kota Madiun adalah kota pecel. Hal ini karena nasi pecel di Madiun sangat mudah ditemukan, baik di warung tenda pinggir jalan, warung makan, hingga restoran. Nasi pecel Madiun mempunyai cita rasa yang berbeda jika dibandingkan dengan nasi pecel daerah lain. Kuliner nasi pecel Madiun memiliki bumbu dengan tekstur bumbu yang kental dan gurih, serta sayuran yang masih segar. Selain itu, nasi pecel Madiun juga disajikan dengan lauk pauk yang beragam, seperti telur dadar, perkedel, tahu tempe, ayam goreng, paru, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, penjelajah budaya menyempatkan untuk menikmati sarapan pagi di Depot Nasi Pecel 99 yang legendaris di kota Madiun. Nasi pecel ini sudah ada sejak tahun 1989 dan menjadi salah satu kuliner yang banyak dikunjungi tokoh nasional. Puas sarapan pagi dengan pecel Madiun, jalan-jalan sejarah pun kami mulai. Pertama-tama tujuannya adalah gedung Balai Kota. Pada kesempatan ini, komunitas jelajah budaya berkolaborasi dengan Kompas Madya atau Komunitas Pelestari Sejarah Madiun Raya dan didukung oleh Dinas Kebudayaan Kota Madiun. Kegiatan jelajah kota tua di kota Madiun menjadi momen bersejarah karena tepat 14 Desember merupakan peringatan Hari Sejarah Nasional yang diperingati di setiap tahunnya. Setelah dijelaskan secara umum, para penjelajah budaya diajak masuk ke bagian tengah bangunan sambil dijelaskan mengenai sejarah bangunan oleh Mas Septian dan Mas Bernard. Bangunan cagar budaya yang berada di Jalan Pahlawan nomor 37 saat ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kota Madiun. Berdasarkan majalah Lokal Teknik Januari 1933 menyebutkan pembangunan Radhuis di Madiun direncanakan menjadi 4 desain proyek pembangunan, yaitu Proyek A membutuhkan anggaran sebesar 117.865 gulden dengan bangunan bertingkat dan pembongkaran bangunan yang lama. Proyek B sebesar 103.305 gulden, Proyek C sebesar 104.815 gulden, dan Proyek D sebesar 90.305 gulden. Baik Proyek C dan D bangunan tidak bertingkat. Namun pada akhirnya pemerintah kota memilih opsi Proyek A yang membutuhkan anggaran sebesar 117.865 gulden dan kemudian ada biaya tambahan sebesar 65.000 gulden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1929 dibuat kontrak dengan Biro Arsitek Permont Kuipers, salah satu firma ternama di Hindia Belanda saat itu. Selanjutnya, pembangunan dimulai 30 November 1929 yang membutuhkan waktu kurang dari setahun masa pembangunan. Pada tanggal 1 Agustus 1930, perayaan pembukaan gedung baru bergaya arsitektur Art Deco dilakukan secara meriah dan dihadiri oleh Wali Kota Madiun saat itu, Mr. R.A. Scottman. Setelah keliling Balai Kota, jalan-jalan sejarah selanjutnya menuju ke Gedung Bakorwil atau Badan Koordinasi Wilayah 1 Madiun
yang lokasinya di Jalan Pahlawan nomor 31 Kota Madiun. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jalan ini dikenal dengan Resident Land atau Jalan Residen. Jika kita lihat fasad bangunan bersejarah ini, tampak seperti bangunan istana dengan pilar-pilarnya yang berada di tengah bangunan utama. Madiun yang arsitektur bangga dan bergaya empire berpilar seperti Yunani ya. Gedung Bakorwil atau dulu disebut Rumah Residen Madiun memiliki gaya arsitektur Indis Empire yang tampak anggun dilihat dari kejauhan. Hujan yang mengguyur pagi itu tak menyurutkan para penjelajah budaya untuk menapak tilasi beragam tinggalan budaya di Kota Madiun. Setelah keliling di Bakorwil Madiun, selanjutnya menuju ke Gereja Katolik Santo Cornelius. Berdasarkan sumber Katolik Indo Heritage, disebutkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1899, di Madiun dibangun di sebelah barat pastoran yang sekarang dipakai sebagai Aula Bernardus. Pada perkembangannya, umat Katolik di Madiun terus bertambah. Maka, bangunan gereja yang ada tidak mampu menampung umat. Oleh karena itu, tahun 1937 dimulai pembangunan gereja baru untuk menampung kegiatan peribadatan, sementara memakai gedung Katolik Social Bond. Gedung Katolik Social Bond dibangun pada tahun 1934 yang berfungsi sebagai tempat pertemuan beberapa organisasi rohani di Madiun. Pada kegiatan ini, penjelajah budaya diterima oleh Romo dan seluruh pengelola gereja. Berikutnya saya juga menjawab. Jadi kami ini ada komunitas yang memang setiap bulan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada. Selain keliling gereja, beberapa peserta naik ke rooftop menara yang berada di sudut Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pahlawan. Baik sahabat budaya, itulah penjelajahan di beberapa gedung bersejarah di Kota Madiun, dan masih banyak lagi penjelajahan bangunan-bangunan menarik lainnya yang masih di area Kota Madiun dan akan dilanjutkan di video kita berikutnya. Kira-kira bangunan apa saja? Oleh sebab itu pantau terus media sosial komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.